Kemarin kita sudah saksikan secara langsung pembacaan putusan sidang Kongres 4/7 di Makassar yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta. Dan di depan MGD ini ada Pak Julius Gunawan dan SHMSI, Ketum BPIPA dari Semiring anggota 10 atau T10, didampingi oleh Ketua Bidang Organisasi Bang Dewan Santosa ada dan sebagainya. Kita akan sedikit bincang-bincang ya mengenai pasca putusan Kongres. Bang, terserah yang menjawab bisa Bang Dewan atau Bang Bede sendiri. Bagaimana tanggapan putusan sidang hasil putusan sidang kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, sidang putusan 694 gugatan perdata tahun 2018 telah diputuskan dengan kondisi menerima sebagian gugatan dari penggugat. Kami menekankan beberapa hal bahwa adanya beberapa kondisi yang tidak menjadi perhatian dari majelis dalam mempertimbangkan keputusan tersebut, ya, menekankan kepada kewenangan dari penggugat, para penggugat atas kapasitas kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah gugatan biasa, bukan gugatan class action. Oleh karenanya untuk gugatan perdata dalam konteks seperti ini setidaknya harus memenuhi beberapa unsur dalam pengajuan gugatan tersebut. Jadi kami melihat bahwa kurangnya dilihat apakah penggugat itu berwenang mengajukan gugatan atau tidak. Kedua adalah banyaknya atau kurangnya pihak-pihak lain yang kurang pihak dalam gugatan. Sebagai satu kondisi, adanya beberapa pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan. Ada beberapa pihak yang seharusnya masuk dalam gugatan. Kalau memang itu akan dijadikan satu pihak yang akan juga serta-merta harus melaksanakan keputusan. Jadi adanya beberapa pihak yang kurang dalam kalau penggugat mau mengajukan gugatan terhadap Kongres pelaksanaannya. Kondisinya seperti itu kita nggak bisa sebutkan karena itu punya kemampuan masing-masing menganalisa terhadap satu gugatan, ya. Jadi kita melihat adanya kurang pihak, gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang kurang kapasitas. Kemudian kita melihat gugatan ini lebih cenderung menjadi sesuatu hal yang kabur dalam materi pokok gugatannya, ya. Terlihat bahwa ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa gugatan itu kabur, tidak tepat dalam konteks kalau menggugat putusan Kongres tersebut. Materi apa di dalamnya, yaitu ya harus dilihat sebagai kemampuan menganalisa suatu gugatan oleh penggugat lah, ya. Kemudian ada beberapa kondisi terhadap yang terkait dengan presidium, di mana terkesan presidium itu dalam mengumumkan suatu hasil keputusan Kongres, dia harus terlebih dahulu meminta kepada peserta Kongres untuk pemilihan ketua umum. Mungkin kalau dalam hal terkait misalnya usulan program, mau mengangkat orang sebagai anggota kehormatan, boleh saja minta kepada para peserta Kongres untuk meminta usulannya. Tetapi kalau untuk sebuah pemilihan, presidium hanya melihat hasil dan membacakan keputusannya saja. Ya, tidak perlu harus menanyakan apakah keputusan ini sah atau tidak. Karena itu hasil dari pemilihan anggota, kecuali ada anggota yang tidak
bisa melaksanakan haknya karena kedesak-desak, karena sedemikian rupa ya, sehingga dia keleleran dan tidak bisa memilih, ya, hilang hak suaranya ya. Jadi ini tidak ada kewajiban presidium untuk menyatakan atau menanyakan kembali kepada anggota, ya, para peserta kongres. Halo, apakah setuju? Enggak begitu. Kecuali itu untuk usul-usul tertentu, untuk program misalnya dan lain-lain lah ya. Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan pada saat sidang pleno. Iya, pleno, tapi pada pleno pun tidak ada kewajiban untuk menanyakan kembali. Tidak ada kewajiban untuk menanyakan kembali. Begitu juga presidium itu tidak ada kewajiban untuk menanyakan kepada anggota presidium lainnya. Ya, tidak ada kepatutan, tidak ada keharusan. Jadi tidak ada pelanggaran terhadap, tinggal memutuskan saja. Tinggal mengumumkan saja, bukan memutuskan. Lain kalau halnya sifatnya peran program yang harus diputuskan dengan menanyakan terlebih dahulu. Dan namanya kolektif kolegial dipimpin oleh 5 anggota presidium, itu udah one for all for one. Artinya kolektif kolegialnya, keputusan itu diambil bersama untuk satu keputusan. Dan apabila satu tanda tangan, itu udah mewakili dari 5 dan mewakili dari 33 yang lainnya yang telah memberikan mandatnya dalam kolektif kolegial tersebut. Sehingga penyelesaian terhadap keputusan itu ya tidak harus menanyakan kembali, hai presidium yang lain, apakah setuju atau tidak begitu. Ya, tetap kewenangan itu berlima. Mau itu satu menjadi seluruhnya menjadi satu. Jadi cukup satu tanda tangan juga cukup, tidak perlu harus seluruhnya berlima ini tanda tangan itu. Ya, jadi itu kurang menjadi penekanan dalam informasi kepada pertimbangan majelis. Saya lihat di situ ada kekurangan itu. Kemudian kurang terlihatnya bahwa anggaran dasar 2010 Bali, ya, dan anggaran rumah tangga Rakernas Bali 2017, ya,